Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif. Dan NIM 17650 saya 10 mata kuliah kecerdasan buatan tentang tugas review jurnal. Jurnal 1 yaitu nama Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia. Judul jurnal Sistem Pakar Penentuan Kualitas Garam di Desa Sedayudawas, Kabupaten Lamongan menggunakan metode forward chaining. Volume 14 nomor 1 tahun 2020 dan ISSN 2580 sampai 8397 online 0852 sampai 730X print. Penulis Fadli Al-Muini, Ahda Gandes Nawangsari, Jafarokah. Pendahuluan. Garam banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur dalam rumah tangga, pembuatan kosmetik, kaca, dan lain sebagainya. Menjadi permasalahan bagi petani garam adalah bagaimana cara menentukan kualitas garam tersebut. Sedangkan untuk menentukan kualitas harus melakukan pengecekan kandungan garam di laboratorium terlebih dahulu dan dilakukan secara berulang-ulang dan didampingi seorang pakar. Untuk membantu menyelesaikan di atas tersebut, maka diperlukan sistem yang membantu untuk menentukan kualitas garam dan lebih mudah dan efisien, sehingga petani mampu mengambil keputusan di waktu yang singkat dan cepat dalam menentukan kualitas garam. Dengan adanya kemajuan yang semakin pesat, telah berkembang suatu teknologi yang mampu mengadopsi proses dan cara pikir manusia, yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Artificial intelligence AI memiliki berbagai macam aplikasi, salah satunya adalah sistem pakar. Sistem pakar merupakan program artificial intelligence AI yang menggabungkan basis pengetahuan dan inference yang ini. Program ini bertindak sebagai seorang konsultan yang cerdas atau penasihat dalam suatu lingkungan keahlian tertentu. Sistem pakar, expert system, dapat memberikan informasi dan juga sebagai sistem yang memberikan konsultasi untuk mengetahui kualitas garam berdasarkan uraian permasalahan di atas. Maka penulis memberi solusi dari permasalahan tersebut dan membuat sebuah sistem yang nama Sistem Pakar Penentuan Kualitas Garam di Desa Sedayudawas, Kabupaten Lamongan menggunakan metode forward chaining. Metode pertama, analisa permasalahan. Sistem ini merupakan sistem dikembangkan untuk membuat analisis terhadap data untuk mengetahui kualitas pada garam. Dalam sistem ini digunakan metode forward chaining untuk mengklasifikasikan ciri-ciri garam, yaitu warna garam, rasa garam, dan bentuk garam yang diinputkan sehingga diketahui kualitas dari garam tersebut. 2. Analisa data garam. Data-data garam didapatkan dari observasi yang dilakukan di Pugar Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat Desa Sedayudawas, yaitu berupa tabel jenis garam yaitu konsumsi dan garam industri. Tabel garam yaitu warna garam, rasa garam, dan bentuk garam. Data jenis garam dan ciri-ciri garam. Melakukan pengelompokan garam yang dimana persoalan kualitas garam seperti garam untuk konsumsi atau non-konsumsi dan ciri-ciri garam yang akan diproduksi serta kandungan garam. Flowchart forward chaining, langkah dalam melakukan alur penyelesaian persoalan garam yang akan diproduksi. Hasil dan pembahasan. 1. Halaman menu riwayat antarmuka aplikasi. 1. Halaman menu riwayat konsultasi. Halaman menu riwayat konsultasi berisi tentang konsultasi dari user yang berisi ID user, tanggal konsultasi, jenis garam, ciri-ciri garam, kandungan garam, dan hasil kualitas. Pada halaman ini ada tombol view, edit, dan delete. Pengujian sistem adalah menguji sistem yang telah dibuat dalam melakukan pengolahan garam. Pengujian seperti menu daftar user yang dimana user harus menginput sesuai inputan yang sudah diatur di sistem seperti user dan password. Pengujian sistem ini untuk mengetahui menu yang sudah dibuat. Kesimpulan, metode forward chaining dapat digunakan untuk menentukan kualitas garam yang dimulai dari fakta-fakta yang ada, kemudian diperoleh hasil kesimpulan. Dalam penelitian ini terdapat 3 parameter yang digunakan untuk menentukan kualitas garam, yaitu warna garam, rasa garam, bentuk garam. Jurnal 2, nama Jurnal Informasi dan Teknologi. Judul jurnal Sistem Pakar dalam mengidentifikasi kenaikan pangkat pegawai negeri sipil menggunakan metode backward chaining. Volume 3 nomor 4 2021 dengan ISSN 2714 sampai 930. Penulis Yola Rahmadi Helmi, Yohandri Yunus, Gunaidi Widi Nur Cahyo. Pegawai negeri sipil (PNS) juga termasuk ke pegawai negeri selain dari TNI dan Polri.
Kenaikan pangkat para PNS dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan tertentu. Kenaikan pangkat pada PNS dapat dikatakan sebagai penghargaan yang didapat atas prestasi kerja yang sudah dicapai serta pengabdian terhadap negara selama masa pekerjaan berlangsung. Metodologi penelitian, topik penelitian ini adalah menggunakan sistem pakar dalam mengidentifikasi kenaikan pangkat pegawai negeri sipil menggunakan metode backward chaining. Adapun masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah masih banyaknya PNS yang kurang memahami mengenai tata kelola pegawai dan banyak yang belum tahu mengenai kelengkapan untuk kenaikan pangkat. Dua, sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu sistem yang memanfaatkan pengetahuan manusia lalu dimasukkan ke dalam suatu perangkat atau komputer bertujuan untuk pemecahan masalah dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang membutuhkan keahlian manusia. Metode backward chaining. Backward chaining dapat dikatakan suatu pengenalan berdasarkan satu tujuan yang dituju dalam artian goal driven, yang akan dimulai dari membuat perkiraan dari apa yang akan terjadi hingga mencari fakta-fakta yang mendukung sesuai hipotesa. Kerangka kerja penelitian adalah suatu tahapan menyelesaikan suatu permasalahan yang akan diteliti. Analisa data. Dalam memperoleh data, dilakukan proses wawancara secara langsung dengan seorang pakar untuk memberikan informasi-informasi mengenai kenaikan pangkat berdasarkan persyaratan dan berdasarkan jabatan dari masing-masing PNS. Dan pakar memberikan data kenaikan pangkat yaitu jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, jabatan fungsional umum. Menganalisa sistem. Perhitungan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan perhitungan sistem pakar dan backward chaining yang dimulai dari kumpulan fakta-fakta mengenai persyaratan kenaikan pangkat yang diberikan user digunakan sebagai input dalam sistem. Setelah melakukan input, data selanjutnya dilakukan penentuan tabel keputusan pakar. Dilakukan penyusunan rule, lalu penentuan pohon keputusan, kemudian memperoleh dan menampilkan hasil pencarian atau hasil pelacakan dari mekanisme proses tersebut, maka dapat digambarkan suatu proses arsitektur pada arsitektur. Data yang diperoleh berasal dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Kesimpulan, pada sistem pakar dalam mengidentifikasi kenaikan pangkat PNS menggunakan backward chaining memperoleh 33 persyaratan yang diperoleh dari pakar dan dilakukan pencarian dengan sistem yang menggunakan metode backward chaining. Berdasarkan 5 data ujian didapatkan kecocokan dari hasil pelacakan tersebut dan data pakar akurat, sehingga sistem ini dapat bermanfaat untuk para PNS dalam melakukan identifikasi kenaikan pangkat dan untuk memberikan informasi-informasi mengenai kenaikan pangkat. Perbedaan yang terjadi antara jurnal 1 dan 2 yaitu jurnal 2 tidak terlalu menunjukkan sistem kerja yang terperinci dan tersistematis dalam proses penyelesaian masalah dan tidak terlalu lengkap dalam persoalan sistem rancangan aplikasi dan sesuai dengan metode forward chaining. Sedangkan jurnal 1 menjelaskan sistem kerja yang terperinci dan tersistematis dalam persoalan penyelesaian masalah dan valid dalam sistem rancangan aplikasi dan sesuai dengan metode backward chaining. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.